Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 20 Februari 2025, hari biasa pekan ke-6. Kita akan merenungkan Markus 8 ayat 27 sampai 33. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka kepadanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus dalam perjalanannya di Kaisarea yang mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting kepada para muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Dan para murid menjawab sesuai dengan apa yang mereka dengar, karena ada yang berkata, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, atau salah satu para nabi. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Ia mengajukan kembali pertanyaan yang lebih pribadi. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Dan kita tahu, Petrus dengan keyakinan yang besar menjawab, engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus ini benar, tetapi pahamannya tentang Mesias masih terbatas. Itu terbukti ketika Yesus mulai menjelaskan bahwa sebagai Mesias ia harus menderita. Petrus tidak bisa menerima. Ia menegur Yesus, dan tetapi Yesus juga menegur Petrus dengan berkata, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Para saudara yang terkasih, saya mengajak kita merenungkan 3 hal, yaitu siapakah Yesus bagi kita? Jalan Tuhan berbeda dari pemikiran manusia. Dan yang ketiga, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Siapakah Yesus bagi kita? Seperti murid-muridnya, kita pun sering terpengaruh oleh pandangan dunia tentang Yesus. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia, bahwa Dia adalah seorang guru moral, seorang nabi, atau sekedar sosok inspiratif. Tapi hari ini Yesus mengajukan pertanyaan kepada kita, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini bagimu? Jawaban kita terhadap pertanyaan ini menentukan bagaimana kita hidup dalam iman kita terhadap Yesus. Jika kita mengaku Yesus sebagai Mesias, apakah kita benar-benar percaya kepadanya, mengikuti jalannya, dan siap untuk hidup sesuai dengan kehendaknya? Mari kita juga pikirkan dan renungkan bahwa jalan Tuhan berbeda dengan pemikiran manusia. Petrus tidak bisa menerima bahwa Yesus sebagai Mesias harus menderita. Ia membayangkan Mesias adalah raja,
yang dengan keagungan, dengan kekuatan membawa kemenangan secara politik dan duniawi. Namun Yesus menunjukkan bahwa jalan Allah berbeda dari cara berpikir manusia. Seringkali kita juga berharap bahwa mengikuti Yesus akan membawa kenyamanan sampai pada kesuksesan dan mendapatkan berkat duniawi. Akan tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa mengikuti Dia terkadang harus berkorban, siap untuk memikul salib. Karena itu para saudara dan saudari, Yesus juga pada hari ini meminta untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yesus menegur Petrus karena ia berpikir seperti manusia, bukan mengikuti pemikiran Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita lebih sering mencari kehendak Allah atau lebih mengikuti keinginan manusiawi kita? Mengikuti Yesus berarti siap untuk menyerahkan kehendak kita kepadanya, percaya pada rancangannya yang jauh lebih baik. Bahkan ketika kita berarti harus melalui penderitaan dan tantangan. Pertanyaan Yesus masih bergema hingga saat ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Para saudara dan saudari, jawaban kita tidak hanya harus diucapkan dengan mulut, tetapi yang lebih penting adalah ditunjukkan dalam hidup kita. Jika kita mengakui Yesus sebagai Mesias, kita harus siap berjalan dalam jalannya, percaya kepadanya, tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi menyelaraskan diri mengikuti apa yang dikehendaki dan dipikirkan Allah. Semoga kita semakin dekat kepada Yesus, semakin mengenal Dia, semakin mencintai Dia, dan akhirnya semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.